Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam pernyataannya di peringatan sewindu Undang-Undang Keistimewaan DIY yang berlangsung di pagelaran Keraton Yogyakarta menyampaikan sejumlah poin penting khususnya bagi organisasi perangkat daerah di Pemda DIY bahwa peringatan sewindu keistimewaan menjadi momentum untuk berefleksi dan introspeksi secara kritis, aktif dan berkelanjutan agar mampu menemukan ide-ide inovatif, transformatif dan memiliki perspektif peradaban ke masa depan. Organisasi perangkat daerah sebagai pelayan publik juga harus siap menerima kritik dari masyarakat karena pemerintah sudah menjamin keterbukaan informasi publik lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hari ini 31 Agustus 2020 persis sewindu berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Diterbitkannya undang-undang tersebut bersumber dari peristiwa bersejarah saat daerah Yogyakarta di bawah pemerintahan dua kerajaan Mardiko memandatkan diri bergabung dengan Republik Indonesia yang masih muda. Proses ini layaknya ijab kabul, ikatan batin sehidup semati antar dua pihak setara yang tak bisa diputus secara sepihak. Peristiwa itu juga bisa dimaknai sebagai pergeseran peradaban monarki ke demokrasi, sebuah bentuk demokrasi khas Yogyakarta yang di barat disebut demokrasi deliberatif. Menurut budaya Jawa, peringatan ini memiliki arti penting karena menandai siklus pergantian 8 tahunan. Dalam khasanah keilmuan merupakan proses regenerasi sel-sel tubuh rusak yang mereplikasi diri dengan sel-sel yang baru melalui proses rejuvenasi dengan introspeksi kritis. Mengharuskan setiap OPD memiliki kelapangan dada terhadap kritisi konstruktif dari masyarakat. Birokrasi mesti tidak dinilai anti kritik, tetapi setidaknya kurang membuka ruang dialog aspiratif. Keistimewaan DIY itu toh disangga sinergi 3 pilar: Kaprajan, kampus, kampung. Kampung adalah representasi masyarakat segala lapisan, maka bukanlah kritik itu bisa kita tempatkan dalam lingkup keluarga sendiri sebagai otokritik. Persoalannya adalah tentang transparansi dan akuntabilitas. Padahal pemerintah sudah menjamin dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam pelaksanaannya, Pemda DIY juga sudah mengadilirkan negara sedekat mungkin dengan rakyat melalui bantuan sosial. Meski demikian, saya masih sering mendengar kritik masyarakat. Namun hendaknya kritik itu harus diterima oleh OPD terkait dengan penuh kebesaran hati. Itulah sifat dari samudera, satu dari 8 unsur alam semesta dalam kepemimpinan Jawa Hasta Brata. Dengan berpikir jernih, kita bisa mengolah kritik untuk menemukan inti persoalan berikut alternatif solusinya. Bukankah setiap kepala OPD telah menandatangani fakta integritas saat menerima amanah jabatan? Bukankah sejak 2008 setiap ASN dijiwai semangat rela melayani dalam budaya satria yang tersemat di dada? Bukankah juga dalam reformasi birokrasi pejabat publik harus menjadi pelayan publik? Dan ini sudah selesai sejak tahun 2009 dengan disrupsi teknologi
menuju era industri 4.0. Dan perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Itulah gambaran kondisi lingkungan strategis desa yang berangsur berubah, yang juga harus diikuti oleh perubahan tata pemerintahan desa dan tata laku masyarakat dengan dukungan realokasi dan refocusing dana desa. Dalam Sopo Aruh Refleksi Sewindu Undang-Undang Keistimewaan DIY juga dihadiri Wakil Gubernur DIY Sri Pakualam ke-10 dan Ketua Parampara Praja Mahfud MD yang diakhiri dengan pemotongan tumpeng. Haryat Maja, Jogja TV.